dapat cerita sedikit kira-kira awal sampai muncul inovasi ini seperti apa? Ada ide-ide seperti apa sih kemudian teman-teman, adik-adik, siswa-siswi di SMK Negeri 5 ini kemudian membuat dua inovasi yang tadi saya sebutkan. Mungkin yang kata pasti. Ya, yang pasti. Nah, ini perkenalkan dulu, ini nama siapa nih? Siang Bapak, perkenalkan nama saya Aprilia Pimpinan dulu. Dan saya dari Kamu Puyono. Kira-kira bisa cerita bahwa kita semua, ini kebetulan kami dari DPD ingin mengetahui awal mulanya ketika membuat dua inovasi itu, idenya seperti apa, kemudian proses pembuatannya, berjalannya seperti apa, tantangannya seperti apa. Untuk pembuatannya sendiri, kami berdasarkan hasil pengamatan kami di lingkungan sekitar kami. Yang kami dapatkan yaitu masih banyak pedagang kaki lima yang kesusahan mendapat akses listrik dari tempat dia berjualan. Maka dari itu kami membuat inovasi seperti gerobak surya ini yang dapat menghasilkan listrik sendiri agar pedagang kaki lima ini tidak kesusahan lagi untuk mencari listrik atau mendapatkan energi listrik. Terus kalau yang tadi kalau Saya nanti untuk yang penjelasan. penjelasan teknisnya. Oh. Kalau powerbank sendiri gimana? Ada gambaran awalnya seperti apa? Karena Kita melihat dari sisi keefektifan penggunaan dari powerbank sendiri. Jika powerbank pada umumnya dia powerbank yang kami investasikan ini dia bisa digunakan untuk penggunaan laptop, printer, dan penggunaan besar ya, penggunaan bukan terbatas ke HP seperti yang biasa kita tahu. dan itu juga digunakan pada saat mungkin dari PLN mematikan itu secara mendadak tanpa pemberitahuan itu bisa langsung digunakan. Terima kasih. Koordinasi gerobak suryanya sama powerbanknya. Sahabat BKD, inilah gerobak surya yang tadi disebutkan ya. Teman-teman dari SMK 5, siswa SMK 5 akan menjelaskan tentang fungsinya, manfaatnya, serta proses pembuatan. Saya akan menjelaskan bagaimana cara dari cahaya matahari bisa dibangun listrik. Jadi kalau sebelum kita mengetahui proses cara mengubah dari cahaya matahari ke listrik, saya akan menjelaskan beberapa komponen yang digunakan dalam proses ini. Pertama ada komponen pertama yaitu panel surya. Ada beberapa komponen kecil-kecil di bawah sini seperti charger kontrol, inverter, dan juga baterai. Untuk prosesnya, yang pertama panel surya akan menangkap cahaya matahari, lalu dia diserap oleh panel surya, lalu diubah menjadi listrik. Nah, lalu listrik tersebut kan masih belum stabil. Nah, untuk menstabilkan tegangan tersebut, ada alat yang bernama charger control di dalam green energy ya. Green energy karena dia tidak menghasilkan polusi dan juga ramah lingkungan. Yang berikutnya, brosur ini juga dia mengurangi penggunaan minyak fosil. Yang sebagaimana kita tahu, minyak fosil dia sebagai sumber polusi udara terbesar dan mengurangi dampak rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Selanjutnya juga brosur ini mudah dibawa kemana-mana tanpa ribet atau pusing memikirkan mungkin mengambil listrik dari mana-mana mungkin begitu ya, karena dia
menghasilkan listrik sendiri dan mempunyai listrik sendiri, cadangan listrik sendiri. Jadi mudah dibawa kemana-mana tanpa memikirkan bagaimana cara mendapatkan penggunaan listrik dari rumah-rumah penduduk. Yang kami kolaborasikan dengan program keahlian dari teknik bangunan. Penggunaannya juga sama dan kapasitasnya pun juga sama. Cara kerjanya juga sama. Yang membedakan cuma bahan yang digunakan. Kalau yang ini kami menggunakan kayu, yang itu kami menggunakan galvanis. Penjelasan terkait ini. Bisa disebut sebagai powerbank. Sebelum saya menjelaskan cara prosesnya, saya akan menjelaskan komponen-komponennya dulu. Ya, komponen utama seperti tadi di sana yaitu ada panel surya di atas dengan kapasitas 100 watt peak, ada juga panel kontrol yang untuk mengontrol daya keluaran dan juga masukan dari panel, dan juga di sini baterainya di dalam. Baterainya di dalam. Boleh. Baterainya ada di bawah yang berkapasitas 50.000 mAh. Sini komponennya ada panel surya, di atas inverter, MCB, fuse, baterai, dan juga ini ada adaptor. Itu loh, ini seperti tadi cahaya panel surya akan menyerap cahaya, lalu akan diubah menjadi listrik, dan lalu akan dikontrol oleh inverter yang ini. Lalu dia akan mengontrol untuk kapasitas baterai supaya penuh. Dan di sini ini berfungsi sebagai emergency, agar dapat digunakan pada saat pemadaman listrik secara mendarat. Biasa disebabkan oleh bencana alam. Ada gangguan teknis di PLN. Terus yang itu pada kontrolnya? Ya, ini panel kontrol. Ini untuk modul kontrolnya, ini untuk melihat statistik keadaan baterai dan juga komponen-komponen dalam. Terus yang di bawah? Yang di bawah itu? Yang ini? Ini sama, fungsinya sama. Ya, cara kerjanya sama. Kalau di sini ada adaptor dan juga keluaran. Di sini ada dua keluaran. Yang pertama adalah keluaran DC dan juga keluaran AC. Yang DC ini biasanya untuk pengecasan HP, itu bisa juga buat printer. Kalau yang AC ini biasanya bisa dipakai untuk barang-barang elektronik. Kalau laptop kan perlunya 24 volt. Nah, jadi kita pakai
lempeng yang ada nih, apakah sudah tersambung ke instalasi bisa menyala ruangan atau memang hanya khusus di sini. Nanti kalau emergency baru kita sambungkan melalui kabel ke tempat lain. Ya, ini belum terhubung dengan instalasi lampu dan cuma untuk Emergency saja. sistem emergency pada saat pemadaman ini. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ini juga konten ini juga nanti keluar dalam minggu Ya. untuk anak-anak atau tahu bisa dilakukan. Itu sementara dirancang lewat pembelajaran dan di depan. Jadi memang saya pernah lihat program HP ya, dilihat itu sebesar mobil yang digantung-gantung di ransel, bisa menyimpan energi listrik ke aliran surya. Nah, kita mau pakai untuk cas HP mungkin pas lagi di luar. Sementara diprogramkan karena sesuai dengan tingkatan itu diajarkan mulai kelas 11 sekaligus untuk belajar wirausaha kepada siswa dalam program mata pelajaran apa PKK dan program kreatif dan kewirausahaan sehingga bagaimana anak-anak itu bisa berusaha. Jadi bisa memproduksi sesuatu, kemudian tahu menghitung untung ruginya ketika kalau itu dipasarkan. Ada juga lampu taman, tapi kalau kami masih renovasi belum selesai sehingga lampu taman itu nanti akan dikembangkan di depan ruangan, khususnya ciri khas teknik energi. Bisa SMK hebat, SMK bisa hebat.